Haleluya. Selamat malam semuanya. Kasih berkat, rahmat, dan kemurahan Tuhan menaungi kita semua. Karena kita adalah milik pusaka Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Yang bergembira dan bersuka cita malam hari ini, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, paling meriah bagi Tuhan. Sampai tentu saja berkata haleluya. 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 Dan haleluya. Saudara-saudara sekalian, judul firman Tuhan dalam kesempatan ini adalah 7 roh yang berbahaya dalam diri manusia. Penting sekali kita mempelajari apa saja yang terjadi pada diri manusia, pada hidup manusia. Saya menemukan ada 7 roh yang berbahaya yang bisa mempengaruhi hidup manusia, dan semua tindakannya akan berujung pada hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri karena pekerjaan perbuatan dari 7 roh ini. 7 roh dalam diri manusia. Jangan kita bicarain roh-roh setan ya, atau roh-roh jahat atau kuasa kegelapan, tetapi apa yang ada dalam diri kita. Nah, kita lihat yang pertama, roh perzinahan. Roh artinya semangat atau spirit yang bisa tumbuh dalam diri manusia, dalam hidup manusia. Dan salah satu yang penting yang kita mesti waspadai adalah roh perzinahan. Ini tak cuma merusak diri, tapi juga merusak orang banyak. Dan dalam Alkitab ini berkaitan dengan 2 hal. Hal yang pertama, menyembah roh-roh jahat, memuja setan-setan, itu adalah persinahan rohani. Sedangkan apa yang terjadi dalam diri manusia, yaitu pelanggaran-pelanggaran seksual, itu adalah persinahan yang terjadi dalam fisik manusia, dalam jiwa manusia, dan di dalam roh manusia. Kita buka Alkitab. Hosea 4 ayat 12. Umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya untuk memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka. Kita lihat roh yang pertama yang dapat menguasai manusia ialah roh perzinahan. Itulah sebabnya setiap pria dan wanita menjaga diri dari roh tersebut, jangan sampai ditawan oleh roh itu sehingga jatuh dalam dosa penyembahan berhala atau jatuh dalam dosa perzinahan. Di akhir-akhir ini di seluruh dunia kita melihat roh ini sedang gentayangan, dan roh ini bekerja begitu terstruktur. Ia tak kenal suku bangsa, tak kenal agama, tak kenal strata sosial di dalam masyarakat. Dan roh ini berusaha merasuk banyak orang sehingga terjadilah kehancuran pada diri, pada orang lain, pada rumah tangga, dan pada tatanan kehidupan umat manusia. Maka sebagai gereja, sebagai orang percaya, camkan ini baik-baik. Jangan sampai terjerumus pada jenis dosa ini. Kita harus memelihara hidup kudus karena kita memelihara roh kudus. Kita harus menjaga diri dengan baik agar kita hidup benar di mata Tuhan. Katakan amin. Roh yang kedua, roh kekacauan. Yesaya pasal 19 ayat yang ke-14. Perhatikan baik-baik. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Ini apa? Roh apa ini? Kekacauan. Itu terjadi sehingga itu laksana orang mabuk. Laksana orang mabuk. Nah, orang mabuk itu tidak bisa mengendalikan dirinya.
Orang mabuk itu tidak bisa mengendalikan otaknya, perasaannya, perilakunya, tindak tanduknya. Itu pasti menjadi kacau kalau sampai dihinggapi oleh roh kekacauan. Ini juga bisa menyerang rumah tangga, bisa menghantam kehidupan pribadi, bisa juga mengacau balaukan gereja. Itulah sebabnya gereja harus tunduk pada satu perintah, yaitu perintah firman Allah, perintah Tuhan. Gereja harus patuh pada kehendak Roh Kudus, supaya jangan sampai ada roh kekacauan di dalam gereja, atau jangan sampai ada roh kekacauan di dalam hidup rumah tangga. Jangan sampai pula ada roh kekacauan yang hinggap pada pikiran masing-masing orang atau hati masing-masing orang. Supaya tidak kacau, kita mesti bersatu di dalam firman, bersatu dalam ibadah, bersatu dalam aturan yang ditetapkan oleh firman Allah yang hidup dan berkuasa. Yang mau patuh pada aturan firman Tuhan, katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Sekarang nomor 3, roh yang berbahaya yang dapat menghancurkan, merusak hidup manusia, yaitu roh orang gila. Kita tahu bersama bahwa orang-orang yang seperti itu, yang memiliki penyakit kejiwaan, ia tidak dapat, bahkan tidak dapat mengenali dirinya sendiri, tidak dapat mengenali keluarganya sendiri. Dia lupa segalanya, bahkan lupa Tuhan. Betul tidak? Cara berpakaiannya pun ia tidak bisa atur sama sekali, karena memang ada roh, ada terjadi sesuatu korsleting di otaknya. Kita lihat Hosea 9 ayat 7. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan. Israel mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir atau bodoh. Orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan, ini yang timbul karenanya. Kalau roh yang ada di dalam diri manusia adalah roh yang baik, maka tentu saja orang itu akan berperilaku baik. Kalau roh yang hinggap padanya adalah roh kebijaksanaan, seluruh tatanan hidupnya, kelakuannya dan perbuatannya itu pasti diatur dengan bijaksana. Kalau roh hikmat yang hinggap pada seseorang, tentu saja ia akan berbuat, berpikir, berkata atau bertutur dengan cara yang penuh dengan hikmat. Tapi kalau roh gila, maka yang terjadi adalah kegilaan di sana sini. Ini, waspadai roh ini, karena roh ini suka atau senang dengan yang tidak teratur, senang dengan kesemrautan, suka dengan keributan, tidak dapat mengendalikan raga, otak, dan hati seenak dia sendiri, bahkan bisa mempertontonkan rasa malu di depan orang atau mempertontonkan perbuatan-perbuatan yang tidak etis, yang tidak benar, yang keliru. Haleluya. Mari kita keluarga Siloam ataupun dimanapun berita ini, message ini dapat ditangkap, lakukan, jangan seperti, berbuatlah jangan seperti cara orang-orang yang kesurupan roh gila. Sini gak ada kan? Gak ada. Tepuk tangan buat Tuhan. Nomor 4, roh najis. Ini roh yang sangat berbahaya, yang dapat saja hinggap dan menguasai seseorang.
Kenajisan itu identik dengan kotoran. Misalkan kotoran hewan, katakanlah anjing atau kucing, maka tentu saja itu memproduksi, mengeluarkan bau yang sengit, busuk, dan tidak enak di penciuman. Itu contoh. Nah, apalagi kotoran manusia itu najis. Kalau di dalam Alkitab itu dicontohkan seperti orang yang kena kusta, seluruh tubuhnya itu bisa meleleh, berair, bernanah, kotor, tangan bisa putus, pipi bisa copot, kening bisa copot. Itu yang dimaksud dengan kenajisan. Sangat tidak nyaman, tidak ada keharuman. Yang terekspos adalah kebusukan dan kenajisan. Alkitab tulis dalam Sakaria 13 ayat 2. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri ini. Kita lihat di sini ada pemimpin-pemimpin rohani yang disebut nabi yang menyimpan roh najis, mengedepankan dan mempraktekkan roh najis. Hari-hari ini kita sedang memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dialah yang kita hormati. Kita ingin dekat dan melekat dengan Dia, dan kita tidak mau pisah atau jauh dari Dia. Kita selalu ingin rindu bersama-sama dengan Dia. Dan untuk itu kita harus bikin pengumuman, kita menjauhkan diri dari roh najis. Amin. Amin. Haleluya. Nah, supaya apa? Gereja itu harum, gereja itu tercium harum, gereja itu indah, gereja itu mulia, pribadi kita itu indah, pribadi kita itu mulia. Tekankan rasa sayang, tekankan rasa cinta, masukkan dalam diri kita rasa cinta dan sayang kepada kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus membakar semua kenajisan, dan yang ada di dalam kita adalah keharuman yang diciptakan oleh firman dan oleh Roh Kudus. Oh haleluya, saya percaya perhimpunan dan perkumpulan kita selama ini akan menimbulkan bau harum yang sangat luar biasa, seperti daging persembahan yang dibakar oleh Imam Harun dan anak-anaknya. Imam Harun dan anak-anaknya ketika dibakar, lemak-lemaknya dibakar, menimbulkan bau harum di hati Tuhan dan dalam penciuman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kelima, dari 7 roh yang berbahaya dalam hidup manusia. Perhatikan baik-baik. Roh yang kelima, roh pemecah belah. Roh pemecah belah. Pecah belah itu erat kaitannya dengan barang-barang yang dari keramik atau dari kaca. Kalau barang dari keramik atau cangkir atau piring batu itu pecah, dapat gaya disambung kembali. Atau gelas itu pecah, jatuh dan pecah, dapat gaya direkatkan kembali. Nah ini, kalau sampai roh pemecah belah itu masuk dalam kehidupan kita, maka diri kita pecah. Mau disambung bagaimana cara? Mau dieratkan bagaimana caranya? Kalau sampai roh pemecah belah ini menyusup di dalam gereja, masuk dalam gereja,
gereja akan dipecah belah. Dan si pemecah belah itu yang gembira, dia tepuk tangan, dia senyum dan sinis. Itulah sebabnya mari saya ajak seluruh keluarga Siloam, jaga gereja ini. Jangan sampai ada roh pemecah belah masuk, karena dia tidak akan suka persatuan, kesatuan. Dia tidak suka persekutuan. Yang dia suka adalah terjadinya perpecahan. Nah, kalau dia sudah pecah, dia tertawa kegirangan, persis seringai dari setan-setan. Begitu orang yang mau memecah rumah tangga, dia ingin rumah tangga itu hancur, binasa, rusak. Tapi kita tidak. Kita mau gereja kita tetap utuh sampai Tuhan datang. Haleluya. Kita baca ayatnya. Galatia pasal 5 ayat 19, 20 dan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ada 15 jenis dosa yang ada di daging, pada daging manusia. Salah satu yang tercatat yaitu nomor yang ke-11, roh pemecah belah. Roh pemecah. Mari saya ingin sampaikan kepada kita, majukan persatuan, utamakan persekutuan. Ini penting. Kalau salah satu dari antara kita jatuh, yang lain akan angkat. Kalau salah satu dari antara kita yang lemah, yang lain datang memberi kekuatan. Kalau ada dari antara kita yang sakit, yang lain datang untuk memberkati dengan doa. Karena ada persatuan, ada kasih yang dapat didaratkan, ada kasih yang dapat dibagikan. Oh, dalam nama Yesus, jauhkan diri kita dari roh perpecahan, karena ini tidak enak, ini menghancurkan, ini bikin ribut, ini bikin kacau. Tapi kita bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan mengedepankan dan mengutamakan roh persatuan, roh kesatuan. Haleluya. Nomor 6, roh yang berbahaya yang dapat menyerang manusia, yaitu roh ketakutan. Ketakutan. Jangan pelihara ketakutan. Ketakutan merusak semuanya. Ketakutan menimbulkan rasa gugup, cemas. Ketakutan itu membunuh dan menghancurkan iman. Ketakutan itu membuat sukacita lari. Takut sakit, takut penyakit, takut teroris, takut A, B, C, dan C. Dan itu akan memberikan warisan, akan menanamkan di dalam diri manusia situasi yang lebih buruk, tambah buruk. Kita baca Alkitab di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Catat itu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada yang mengalahkan roh ketakutan, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kekuatan itu berasal dari kuasa Roh Kudus, juga berasal dari firman Allah yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Hancurkan roh ketakutan, hadirkan roh keberanian. Amin. Dan yang terakhir, memang ada 7 agak panjang ya, tidak apa-apa. Roh penyesat. Roh penyesat yang ke-7. Saudara-saudara sekalian, itu saya kasih contoh roh penyesat. Di mana itu jalan menuju Palu? Tidak tahu di mana?
Ke arah sana kan? Ke arah sana ya, ke arah. Itu boleh. Tapi kalau si penyesat ditanyain begini, kemana yang ke Palu? Ke sana. Itu namanya putar balik. Itu tuh penyesat. Kedua, contoh kedua. Di mana tuh pantai Tulukomini? Iya. Tahu nggak di mana? Di sana. Ke sana. Dia tunjuk arah yang salah. Saya tanya, orang yang ditunjuk pergi ke Palu tapi arah yang ke Poso, kalau dia pergi ke arah sana tiba di Palu atau tidak? Itu penyesat namanya, punya kerjaan. Menyesatkan orang. Kemudian kalau Sophie dan kita bikin bodoh pada dia. Dia gembira, kita bikin biodok pada dia. Gitu. Penyesat itu selalu senang kalau dia berhasil menyesatkan orang. Demikian dengan rasul palsu, nabi palsu, penginjil palsu, gembala palsu, guru palsu. Ajarannya semua imitasi. Semua pengajar palsu alamatnya dia arahkan orang ke neraka. Tapi pengajar yang benar, rasul yang benar, nabi yang benar, penginjil yang benar, gembala yang benar, mengarahkan semua orang menuju ke surga. Hati-hati sekarang. Banyak orang pandai mengajar, hebat pengetahuannya, metodik didaktiknya, metode mengajarnya luar biasa, dan juga cara dia berkhotbah itu memukau, hebat, linguistiknya, bahasanya cantik, bahasanya bagus. Dia memiliki kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa. Jangan terperdaya dengan semua itu. Kalau diajarkan yang salah, tolak dalam nama Yesus. Kalau diarahkan ke tempat yang keliru, tolak dalam nama Yesus. Kita jauh patuh pada apa yang dikatakan oleh firman, oleh pengajar-pengajar yang benar. Pasti, walaupun sulit, walaupun tajam, walaupun mengiris, walaupun pahit, walaupun keras, kalau firman itu adalah firman yang benar, terima saja. Di keluarga Siloam tidak ada roh penyesat. Haleluya, haleluya. Semua roh kebenaran, roh yang benar, roh yang tepat, roh yang lurus, semua menuju dan berarah ke tempat yang kekal, yang namanya kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita dan tolong kita secara ajaib. Haleluya. Agungkan Roh Kudus mulai. Puji Roh Kudus, haleluya. Besarkan nama Tuhan dan sembahlah Dia. Haleluya. Jangan sampai 7 poin ini menghantam kita. Yang pertama, jangan sampai ada roh kekacauan, katakan amin. Jangan sampai ada roh persinahan, katakan amin. Jangan sampai ada roh orang gila, katakan amin. Jangan sampai ada roh najis, katakan amin. Jangan sampai ada roh pemecah belah, katakan amin. Jangan sampai ada roh ketakutan, katakan amin. Jangan juga sampai ada roh penyesat. Tepuk tangan yang panjang sampai bersorak. Muliakan Tuhan, muliakan namanya, besarkan Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yesus hidup, haleluya. Ia kuat, hebat dan dahsyat, haleluya, haleluya, haleluya. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, haleluya, muliakan Tuhan. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta